Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardana Sanah dari Sedawe Asmara, cabang Demak, jurusan PGMI semester 4. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah IPA dengan dosen pengampu Bapak Johari MPD. Sebelumnya mohon dukungan kalian dengan menekan tanda jempol ke atas 1 kali dan tanda lonceng 1 kali. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fotosintesis. Silahkan disimak. Semoga bermanfaat. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah IPA dengan dosen pengampu Bapak Johari MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fotosintesis. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Fotosintesis ini membuat tumbuhan dapat makan tanpa perlu bergerak banyak ataupun mengandalkan makhluk lain. Proses fotosintesis yaitu energi digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Oksigen dikeluarkan oleh daun meskipun sebagian digunakan untuk bernafas. Hidrogen bergabung dengan karbon dioksida membentuk glukosa. Skema fotosintesis pada tumbuhan, karbohidrat yang dihasilkan akan disimpan atau digunakan oleh tanaman. Lihat gambar di samping. Bagaimana fotosintesis itu diperkenalkan pertama kali? Yuk kita lihat sejarah fotosintesis berikut ini. Yang pertama adalah dari Aristoteles, menyatakan bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup yang juga membutuhkan makanan untuk hidup, seperti halnya manusia dan binatang. Yang kedua, Theophratus menyatakan bahwa tumbuhan memperoleh makanan dari tanah yang diambil melalui akarnya. Pada saat itu, belum diketahui tentang zat hara yang terdapat dalam tanah. Yang ketiga, dari Jan Baptista van Helmont. Jan menyatakan bahwa tumbuhan tidak memperoleh massa tubuhnya dengan mengambil tanah, namun bergantung pada air. Yang keempat, dari Nicolas de Sauron, bahwa fotosintesis tidak hanya membutuhkan sinar matahari dan air, namun juga nutrisi dari dalam tanah. Apa saja perangkat fotosintesis? Yaitu yang pertama adalah pigmen yang terdapat pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Yang kedua adalah kloroplas. Kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang. Perangkat yang ketiga adalah fotosistem, adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan ekseptor elektron. Pigmen-pigmen tersebut mengelompok dalam membran thylakoid dan membentuk perangkat pigmen yang berperan penting dalam fotosintesis. Dan ini adalah struktur kloroplas. Yang pertama adalah membran luar, 2 ruang antar membran, 3 membran dalam, 1 plus 2 plus 3 sama dengan bagian amplop, 4 stroma, 5
lumen thylakoid atau inside of thylakoid. 6. Membran thylakoid. 7. Granum atau kumpulan thylakoid. 8. Thylakoid atau lamella. 9. Pati. 10. Ribosom. 11. DNA plastida. 12. Plastoglobule. Rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reaksi terang karena memerlukan cahaya dan reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang terjadi pada grana atau tunggal sama dengan granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Fotosintesis ini terdiri dari dua tahap yang disebut reaksi terang yang membutuhkan cahaya dan melibatkan pemecahan air serta pelepasan oksigen, dan reaksi gelap atau siklus Kelvin yang mengubah karbon dioksida menjadi gula. Reaksi terang memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Untuk proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena, maka reaksi terang ini dilakukan pada siang hari. Kemudian reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Kelvin-Benson dan siklus Hertzsprung. Pada siklus Kelvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribulosa 1,5 bisfosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3-PH-fosfoglycerate. Siklus Kelvin-Benson dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribulosa difosfat karboksilase terus membentuk 3-fosfoglycerate. Menemukan enzim elosetrik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. Siklus Hertzsprung berdasarkan cara memproduksi glukosa, tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan C3 dan C4. Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah subtropis. Tumbuhan ini menghasilkan glukosa dengan pengolahan CO2 melalui siklus Kelvin yang melibatkan enzim rubisal sebagai penambat CO2. Proses ini dinamakan siklus Hertzsprung yang terjadi di sel mesofil. Dalam keseluruhan proses ini digunakan 5 TP. Faktor penentu laju fotosintesis yaitu 1. Intensitas cahaya, 2. Konsentrasi karbon dioksida, 3. Suhu, dan 4. Kadar air. 5. Kadar fotosintat atau hasil fotosintesis, dan 6. Tahap bertumbuh. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.